Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing beberapa tips cara setting kamera khususnya untuk para makeup artist. Di video ini gue bakal bahas tentang segitiga exposure dan white balance. Sebelumnya gue juga udah bikin 2 video terpisah tentang hal ini. Teman-teman bisa nonton dulu videonya supaya di sana teman-teman bisa dapat penjelasan yang lebih lengkap. Untuk linknya bakal gue taruh di kanan atas. Pada sesi foto kali ini, gue ditemenin sama teman gue yang makeup artist namanya Anita. IG-nya bakal gue taruh di bawah ya. Selama ini Nita kalau misalnya motret hasil makeupnya itu dia selalu pakai mode SR Plus yang ada di body Fujifilm. Ini tuh kayak mode autonya ya. Nah kali ini gue bakal sharing sama dia gimana cara setting manual. Ya kita belajar foto ya. Ini nah coba lihat kameranya, nanti kan warnanya ngaco ya. Nah itu tuh lo rubah ke yang WB nya, yang di kanan tuh ada WB, tuh ada tombol WB. Nah lo pencet, nah nanti ke kanan lagi, kanan lagi pencet. Nah lo pilih warnanya ke atasin sampai warnanya jadi normal, jadi putih. Oh, jadi semakin naik temperaturnya semakin naik semakin normal, jadi putih. Kalau enggak, kalau kelebihan ke atas berarti nanti jadi kuning. Oh iya. Gitu. Biasanya sih segini sih 4.000. Kalau pakai lampu ini berarti 4.800, 5.000 sih masih oke sih. Iya 5.000 ya. 5.000. Coba saya penasaran, boleh nggak yang sampai 5? Oh boleh, cobain aja. Ya, biar sampai kuning. Cobain. Biar orang juga jadi tahu. Nah, telur kuning kan kalau kayak gitu kan. Betul. Ini untuk makeup nggak bagus loh. Oke, kita cobain lagi. Idealnya sih di 5.000 lah, 5.000 sih oke. Goceng deh. Oke, nah kalau udah gitu, oke, tekan yang tengah, tekan tengah lagi. Oke, nah sekarang tinggal ini tuh udah di mode M ya. Ini udah di mode M atasnya. Oke. Tadi kan saya modenya SR ya. Ya. Nah sekarang kalau yang di ini tuh kan ini aperture-nya. Nah itu tuh kalau misalnya angkanya makin gede berarti makin tajam. Yang ini nih yang diputar. Oh iya. Angkanya makin gede makin tajam, cuman nanti si gambarnya makin gelap. Coba lihat aja. Sambil diputar sambil dilihat layarnya. Nah kan makin gelap ya. Makin gelap betul. Nah semakin ke sana semakin terang. Tadi saya di 2,8 ya. Nah coba kali 2. Oh, iya. Nah jadi lebih terang, cuman area yang fokusnya makin tipis gitu. Iya. Nah nanti gitu ya? Cobain aja di setengah shutter, nanti kan dia nge-autofocus kan. Ininya dipencet ini. Nah cobain dia arahin dulu aja. Boleh. Nah itu bisa diarahin dulu sih titik fokusnya ke situ. Oke. Dapat. Nah. Oke. Nah itu buat atur titik fokusnya bisa tekan yang bawah, tekan yang tombol bawah ini nih. Biasanya sih itu. Bukan yang ada ini bukan. Bukan. Oh ini yang atas berarti. Nah itu lu bisa pilih nanti mau fokusnya di titik yang mana, arahin dulu aja ke. Nah gitu kan, jadi lu bisa gini pasin, nanti baru misalnya mau di mata, nah tinggal diarahin ke mata. Kalau misalnya udah oke, tinggal tekan yang menu yang tengah. Nah itu udah kan, dapat kan ya. Nah tinggal dijepret aja, jadi nanti fokusnya di situ. Aku cobain. Nah gitu bagus loh.
Kalau misalnya kurang, titiknya kurang pas di mata, lo bisa pencet lagi yang atas tadi, pencet tombol atas yang ada AF. Nah itu nanti arahin lagi aja mau sebelah mana. Jadi misalnya mau lebih ke atas ngambilnya, bisa diarahin gitu, disesuaiin. Nah gitu keren tuh. Nah, biar kamu gak fokus. Kalau buat kayak nyamar-nyamarin yang ini bisa pakai plastik ya? Bisa kalau mau di depannya. Gitu ya? Nah ini lo bisa atur lagi sih, tadi kan ini SS10. Nah kalau misalnya tadi mau dapat lebih tajam, coba dirubah F nya yang di depan ke 4 misalnya. Ini geser ke 4. Nah ini 4. Nah cobain lagi, kan jadi agak gelap ya. Iya. Coba lihat. Nah tapi masih dapat sih, pasti. Dapat ya. Tadi terlalu terang ya. Kalau tadi terlalu terang. Nah itu. Ya, tahan nanti. Bisa. Lagi kayak gini ini rambut kan. Ini juga lucu sih. Kayaknya kurang atas gak sih? Atau biasa ngambilnya segitu? Nah kalau misalnya ngambilnya, gue biasa ngambil agak gini nih. Nah jadi, segini nih. Kalau misalnya titiknya kurang tepat, berarti lo ubah lagi si itunya. Nah gue bisa ngambil segitu. Nah pencet yang atas. Nah nanti arahin lagi si titiknya. Nah gitu. Mau fokusnya sebelah mana? Biasanya sih mata ya. Nah berarti lo ubah aja ke yang dekat mata situ. Oke, nah gitu. Tekan setengah shutter lagi. Nah gitu boleh. Nah itu titiknya belum pas titiknya. Nah gitu. Atau mau diarahin lagi lebih atas lagi juga bisa. Itu di hidung jadi fokusnya. Kasih ke mata. Nah jadi nanti bagus sih. Rambut? Iya. Oke. Terus kalau gitu fokusnya jadi di mulut. Nah kalau nggak lo ubah lagi, kalau misalnya mau ngambil kayak tadi berarti titiknya ubah lagi ke mata lagi. Tapi itu terlalu buram sih, enggak ya? Nah gitu coba. Oke. Nah terus nanti kalau udah, coba balik lagi nanti kan terang gitu ya. Kalau misalnya tadi mau kayak tadi juga bisa sih lebih terang lagi. Kalau misalnya sebenarnya gini, kalau yang si ini kan shutter, ini sebutannya shutter speed ya. Kalau misalnya makin rendah teh, nanti kalau goyang dikit blur. Nah nggak boleh goyang kan. Biasanya sih standarnya itu ini 100. Nah yang ini. Nah ini 50 sampai ke 100 supaya atau ini mungkin ini ada karena ini kamera apa sih ininya tuh disebutnya namanya apa ya yang fokusnya apa lensanya. Jadi enggak karena sih goyang memang sedikit atau memang biasa? kalau di bawah 100 biasanya kalau goyang dikit blur. Nah ini kan kayak gini ya, udah di 100 misalnya segini masih kurang terang atau enggak. Kalau misalnya segini masih kurang terang berarti si ini ISO ini dirubah nih. Cara ubahnya kayak tadi, pencet yang Q,
Q ini. Nah, arahin ke sini. Ini udah di sini. Diarahin pakai yang ini nih. Diubah pakai ini nih. Nah, jadi makin gede, dia makin terang. Cuman nanti kalau terlalu gede juga gambarnya jadi bintik-bintik. Iya. Nah, kayak gitu. Berarti ini nanti sesuaiin aja cocoknya segimana. Nah, kalau misalnya segini udah cukup tajam, udah cukup terang, berarti ya udah segini aja. Jadi bisa dapat f4 tajam juga, tapi nanti si ini makin naik. Nah, si shutter speednya dijaga sih 100 supaya kalau goyang nggak blur kayak gitu. Nah, sekarang cobain lagi. Bisa ngambil segitu, nggak apa-apa kalau misalnya segitu, titiknya diubah dulu, jangan lupa kalau itu fokusnya nanti ke leher. Atas. Nah, nanti diarahin ke paling atas berarti. Nah, segitu. Cuman itu mentok banget ke ujung frame-nya sih. Tapi nggak apa-apa kalau memang biasa ngambilnya segitu mah. Nah, pas di IG Fit jadi pas. Jadi biasanya suka kayak gitu. Oh, jadi supaya ngambilnya lurus ya, panjang ya nanti ya. Ada merah. Kepalanya itu mana? Nah, gitu pemirsa. Nah, gitu settingannya kalau manual. Nanti kalau beda tempat lagi biasanya settingnya ganti lagi. Cuma memang kalau mau gampang mah pakai yang SR tadi kan. Cuman kalau misalnya ngerti ini sebenarnya lebih enak sih. Bisa sesuai sama yang kita mau gitu hasilnya ntar. Betul, jadi nggak terlalu banyak ngedit lagi kan. Gitu kalau kurang terang atau apa nanti bisa diatur dari situnya. Nanti yang si F ini ngaruhnya kayak tadi, kalau misalnya F-nya makin kecil, 2 kan, F2 itu tuh berarti lebih bokeh gitu. Si daerah yang tajam itu cuma dikit, misalnya kayak F2 difokusin ke mata, cuman mata doang yang fokus, nanti mungkin dari situ udah blur. Nah, kalau misalnya F4 berarti makin luas gitu. Si yang daerah tajamnya mungkin bisa satu muka gitu. Itu doang sih bedanya. Shutter mah tadi amannya 100 sampai 200 sebetulnya, supaya kalau goyang dikit nggak blur. Nah, yang si ISO juga itu diusahain sih paling rendah tapi sesuai sama terangnya kita mau. Soalnya makin tinggi memang makin terang, cuman makin noise gitu. Jadi kayak nggak kelihatan apa-apa. Titik-titik nanti jadinya. Iya, bener, detailnya hilang kalau buat makeup. Oh, titik-titik pas udah terlihat kayak untuk IG Fit itu terlihat ya titik-titik. Kalau udah di atas untuk dicetak maksudnya. Kalau di layar juga kelihatan sih. Kalau misalnya kalau di zoom. ya ISO-nya di atas 2000 gitu kelihatan sih titik-titik, terus tajamnya jadi berkurang gitu. Jadi tetap kan ini karena udah dibantu lampu juga, jadi ISO-nya nggak usah terlalu tinggi. Gitu. Kalau keadaan gelap gitu, mau nggak mau ISO-nya naik. Wih, keren. Pakai plastik enggak ya? Tapi bagus dapat ini. Nah, gitu keren tuh. Keren. Nah, nanti coba bandingin kalau pakai 2 lebih, F-nya di 2 malah lebih bagus tentang matanya. Nah, gitu cakep tuh. Bagus, komposisinya juga pas. Mau posisi dia kayak gini gayanya, tapi pakai embun bagus. Oh, sok cobain. Untuk kayaknya mending di oke. Oh iya. bisa. Nih gini deh, ya keren nggak? Oke juga, tapi kebanyakan nggak sih di matanya? Nah, sedikit aja gitu. Nah, segitu. Oke. Oke, sip. Cakep. Nah, lu cobain eksperimen lagi pakai yang F-nya di 2 coba kayak tadi. Di 2. Ya nanti fokusnya di mata doang gitu. F bukan F yang depan, di lensanya diputerin ke 2. Yang belakang ya itu. Oke.
Nah sekarang coba, pasti jadi terang banget. Wow, Nah terang kan. Nah iya. nanti bisa turunin ISO-nya tadi pakai yang Q. Nah ya ini dia ring light yang sudah uzur mati sendiri. Hanya bertahan sejam. Oke, nah itu dirubah ke. Tapi kayaknya sekarang kalau ring light yang mati kayaknya cukup terang nggak sih? Nah itu ini rubahnya pakai yang ini nih, pakai yang ini. Oh, iya. Yang dirubah. Nah ke makin rendah. Nah yang tadi kan terlalu terang kan, berarti ke 200 lah batasnya, 200 aja cukup. Oke, buat perbandingan. Nah udah segitu coba. Coba lihat sekarang segimana terangnya. Nah masih terlalu terang nggak? Oke, bagus kok. Nah kalau udah segitu cocok berarti ya udah. Nah itu fokusin ke mata coba sekarang. Nah gitu betul. Oke. Nah gitu cakep. Cakep banget. Nah gitu. Coba kalau tadi kayak keterangan tadi coba lihat keterangannya sih gimana coba. Segitu terlalu terang yang terakhir. Coba ISO-nya turunin atau nggak sih shutter speed-nya naikin. Coba balik lagi. ISO aja atau langsung kontak? Jangan, cobain aja di 2 dulu aja. Kita ke view. Q turunin ke 200 coba. Nah, dari depan harus dari layar yang motret. Nah. Enggak lebih rendah kan tadi keterangan kan terlalu terang berarti harus ISO-nya dikurangin ke 200 berarti. Oh, tadi 400 ya? Kurangin ke 200. Nah, sip. Coba lihat segitu masih terlalu terang nggak? Udah pas? Masih terlalu terang? Tadi 400 gitu ya, Pik? Bukan Tadi 200. 400 tadi. Tadi 400. Kalau misalnya masih terlalu terang, bisa ubah lagi shutter speed-nya pakai yang ini yang atas. Ini berarti naikin misalnya ke 150 misalnya. Nah, 125 coba segitu masih kurang terang nggak? Oke sih, begini. Nah, segitu udah cocok berarti. Nah, itu bagus tuh, oke. Bagus ya, oke. Cuma sih bayangannya jadi nutupin jadi mata. kelihatan ya? Kalau mau nggak arah si tangannya jangan nutupin muka ya, karena lampunya di sebelah situ. Nah gitu tuh bagus. Tangannya nutupin ya. Sebenarnya bagus sih posisinya. Kalau nggak lebih nempel ke badan aja berarti tangannya jangan ke muka soalnya bayangannya jadi ke muka. Nah gitu nice bagus. Cuma sih kepalanya kepotong kalau ngambil posisinya segitu. Nah segitu oke. Rubah si ininya nggak apa-apa. Itu kan belum juga kan AF-nya. Yang AF. Nah rubah mata di mata. Nah segitu. Kayaknya di yang nah segitu cukup deh kalau memang mau ngambilnya segitu. Nah gitu, pasihin ke mata lah, kelebihan nah di situ sip. Nice, bagus, keren. Nah mantap. Nah kalau mau pegang pakai tangan kiri mah nggak kena bayangan sih harusnya. Nah gitu cakep tuh. Nah gitu nice. Gimana hasil? Pelajaran ilmu dari Koko Peter sama. Jadi sebelumnya kalau pas pakai yang auto kayak gimana tadi? Sebelumnya kalau pakai auto tuh jadi kayak misalkan si terlalu kasar. Kalau ini kan jadi kayak editannya cuman dikit, tinggal nambahin dikit. iya. Coba lo zoom deket deh. Ini zoom teh pakai ini bukan sih? Nah, coba deh. Harusnya lebih tajam sih harus ini. Ya, nah segitu sih.
Kalau misalnya sebenarnya pakai auto juga bisa sih, cuman kalau ini tuh kita kayak lebih sesuai sama yang kita mau gitu, daerah yang mau difokusinnya di mana, apa terang gelapnya segimana Iya, gitu bisa betul. disesuaikan. Jadi kan gitu. kalau itu tuh terlalu gelap Pit, jadi kalau misalkan nggak ada lampu udah maksudnya gelap. Hmm, Kalau ini udah nggak ada lampu juga oke masih gitu. bisa, iya makanya tadi Oh. padahal lampunya mati. Nah gitu, jadi ntar kalau misalnya motor sebenarnya pakai cahaya apa matahari juga bisa jadi bagus gitu kalau bisa jadi bagus, bisa betul, setting karena manualnya. yang penting settingan ini ya. Kalau bisa setting manual, Iya, sebenarnya jadi 3 kan- hal itu doang sih yang Jadi kan kadang kebanyakan kesalahan seorang makeup artist tuh mereka tuh jadi upgrade lagi lah kameranya, upgrade lagi, padahal sebenarnya sama-sama aja ya. Poinnya tuh sebenarnya di settingannya ya. bener. Kalau misalnya bisa settingnya sebenarnya pakai kamera apa Iya, juga bisa jadi bagus oke. gitu. Jadi percuma mau kamera semahal apapun kita nggak bisa settingan. Ya. Bener. Thank you banget Peter. Sama-sama. Ini F4 ya, ini F2, kita coba lihat. Nah kalau cahayanya cukup sebenarnya pakai F2 juga dia bisa tajam sih tuh. Begini ya matanya sampai apa kelihatan banget detailnya gitu kan. Iya, betul. Jadi nggak usah ganti lensa ya. Coba F4 nya. Oke, tadi udah pakai F2 semua ya. Nah kalau yang ini ya F4, nah ini aja deh cobain. Ini pasti bakal lebih tajam lagi sih dibanding yang F2 tuh. Iya, betul. Iya, betul. Ini bahkan sampai si apa? Setelah Pogi-poginya kelihatan semua. Iya, betul. Nah, segitu tuh tajamnya. Sampai kumis cantik terlihat. Wih, cantik. Is Dahlia. Nah, cuman dia tajamnya tuh bisa sampai ke sini gitu. Kalau tadi yang si F2 dia lebih tipis kan, cuman tadi mana ada yang kayak gini kayak yang nah ini ya F2 nih. Kalau F2 dia tajam di situ di mata doang. Tadi kan difokusinnya di mata ya. Nah, tuh yang tajam dia cuma di sini doang. Ini tajam banget. Tapi ke sini tuh di kuping aja nih anting ini udah bokeh. Iya. Nah, ini juga nih. Tapi jadi kalau gua sih lebih suka kayak gitu karena kan yang lu penting kan make upnya gitu. Ya, kecuali kalau untuk detail jualan baju bajunya ya bener yang pakai F yang gede tadi. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga tipsnya bermanfaat buat teman-teman makeup artist yang pengen belajar motret pakai mode manual. Sebetulnya untuk dasar fotografi yaitu segitiga exposure itu berlaku untuk semua merek. Untuk white balance juga sama, di semua kamera itu prinsipnya sama. Jadi tips-tips di video ini teman-teman bisa aplikasiin ke kamera merek apa aja, dan sekaligus juga teman-teman bisa aplikasiin di handphone, tapi khusus untuk handphone yang fitur kameranya itu bisa setting manual. Buat teman-teman makeup artist yang merasa tips-tips di video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa diaplikasiin, gue minta dukungan teman-teman untuk like video ini, kasih komentar kalau misalnya udah nyobain tips di video ini, dan juga share ke teman-teman makeup artist yang juga sama-sama pengen belajar setting kamera manual. Buat teman-teman yang mau support gue dengan beli hasil karya foto gue, teman-teman bisa beli melalui website karyakarsa.com/pj_foto. Di sini teman-teman bisa beli foto hasil kolaborasi gue dengan model-model. Follow aja dulu, siapa tahu suatu saat gue bisa berkesempatan untuk motoin model-model favorit teman-teman. Atau teman-teman juga bisa kasih dukungan buat gue melalui website traktir.id/pj_pit supaya gue bisa terus semangat buat bikin konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.